Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Gimana kabar sahabat ya saya semua? Sohibul Quran, khadimul Quran, dimanapun antum berada. Insyaallah kita sekarang akan sedikit berbicara tentang perkembangan mushaf di zaman Umar bin Khattab. Kalau sebelum-sebelumnya kita telah mengkaji bagaimana Al-Quran tertulis di zaman Rasul, kemudian bagaimana Al-Quran tertulis di zaman Abu Bakar, kemudian materi yang dituliskan dari Al-Quran di dalam mushaf itu adalah materi yang mencakup 7 huruf sebagaimana dalam sebuah hadis, unzil al-Quran ala sab'ati ahruf, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan derajatnya muttafaqun alaihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf." Muttafaqun alaihi. Dan di antara maksud 7 huruf diturunkannya Al-Quran adalah yang pertama, di dalam Al-Quran itu nanti kelak akan terjadi perbedaan cara baca, bahkan perbedaan cara menuliskan juga. Dan perbedaan itu perputarannya seputar yang pertama, perbedaan dalam masalah isim, apakah ditulis dengan ifrad atau tasniyah atau jamak. Contoh, fa aslihu baina akhawaikum. Dalam bacaan lain, fa aslihu baina ikhwatikum. Akhawaikum, 2 saudaramu, menjadi ikhwatikum, menjadi saudara-saudaramu banyak. Kemudian perputaran itu juga seputar perbedaan dalam masalah perbedaan fi'il. Contoh, faman tatawwa'a, jadi faman yatawwa'. Kemudian juga ta'malun, jadi ya'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, jadi wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kemudian juga di antara maksud dari perbedaan diturunkannya Al-Quran atau di antara bentuk penulisan Al-Quran dalam rasm mushaf Utsmani yang dituliskan oleh Zaid bin Thabit, di sana nanti akan memunculkan cara baca yang berbeda yang berbicara seputar perbedaan i'rab. Yang ketiga itu adalah perbedaan i'rab. Contoh, dalam penulisannya ada wala tus'alu, jadi wala tas'al. Tus'alu jadi tas'al. Yang keempat, di dalam rasm itu nanti akan penulisan itu akan memungkinkan bacaan yang berbeda lagi. Nah, bahkan di sini ada perbedaan dari sisi penulisannya, yaitu perbedaannya seputar ikhtilaf bin naqsi wa ziyadah. Jadi ada ziyadah wa nuqsan, ada di mushaf ini dituliskan, di mushaf itu enggak dituliskan. Atau terkadang Rasul ketika mentalakikannya ada huruf waw di kalimat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan dalam kesempatan yang lain pula Rasul mentalakikannya tanpa waw, sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Yang kelima, perbedaan di sana terjadi seputar taqdim wa ta'khir. Contoh, khitamuhu misk. Dalam bacaan yang lain Rasul pun pernah mentalakikan khatimuhu misk. Kemudian yang keenam, perbedaan dalam masalah ibdal. Jadi ada pertukaran, pergantian huruf di sana. Contoh apa? In ja'akum binaba'in fatabayyanu. Dalam bacaan lain fatasabbatu. Lihat di sana ada perbedaan huruf ya, taba jadi tasa, tasabbatu jadi tabayyanu. Ada beberapa huruf yang dirubah di sana.
Tapi nggak masalah, selama itu memang begitulah Al-Quran diturunkan. Atau dalam contoh lain, hunalika tablu, hunalika tatlu, ba berubah jadi ta. Yang terakhir, unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf dan dituliskannya juga dalam memuat 7 huruf. Itu adalah ikhtilaf al-lahjat. Penulisannya mungkin apa? Siapa nama kamu? Tapi dalam pengucapannya ada orang bilangnya siapa nama kamu, atau siapa nama kamu, atau bahkan dirubah siapa nama lu. Contoh dalam bahasa Arab misalkan wadduha, karena penulisan ha di sana itu alifnya itu tidak ke atas, tapi alifnya itu ke bawah, alias alif bengkong kalau kita biasa nyebutnya. Orang Sunda biasa nyebut alif bengkong. Wadduhi. Ada juga bacaan lain, wadduha, dia tidak ke fathah, wadduha, tidak ke imalatul kubro al-idja wadduhi, tapi dia ke antara fathah dan imalatul kubro wadduha, atau yang disebut dengan taklil. Kemudian juga cara orang lahjah tertentu dia mengidghamkan yurid sawaba, yuris sawaba, atau a'anzartahum. Orang Arab dia nggak bisa ngucapin a'anzartahum, dia bisanya a'anzartahum atau anzartahum, hamzah keduanya diganti, atau as-salatu jadi as-salatu, at-talaqu jadi at-talaqu, dan seterusnya. Itu di sana mushaf yang dituliskan oleh Zaid bin Thabit di zaman Abu Bakar, walaupun tulisannya seperti itu, tapi bacaannya bisa berbeda-beda sesuai dengan hasil talakian para sahabat yang nanti akan mengajarkannya ke yang di bawahnya. Dan sekarang di zaman Abu Bakar sudah lalu, kemudian masuk ke zaman Umar. Apa bentuk upgradean Al-Quran di zaman Umar? Di zaman Umar mushaf tetap satu. Mushaf tetap satu, yang diakui adalah mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit. Namun di sana nanti ada sahabat-sahabat lain seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan siapapun orang-orang yang bisa menuliskan berpotensi semuanya memiliki mushaf di tangannya masing-masing, alias mereka pun menulis mushaf sendiri-sendiri. Tapi tetap yang jadi resminya itu adalah mushafnya Zaid bin Thabit. Saat itu belum ada nasionalisasi mushaf. Nah, kenapa? Ya, karena saat itu masih zaman sahabat, masih banyak sahabat di sana. Sahabat-sahabat masih banyak di sana. Sahabat-sahabat masih banyak di sana. Maka para sahabat itu mereka sepertinya tidak merasa perlu untuk memberikan tanda baca pada mushaf, tanda titik, tanda harokat, tanda apalah segala macam yang seperti sekarang kita ini. Ya karena kan mereka masih dekat dengan zaman Rasul lah. Contoh kayak kita aja lah. Kita bukan orang Arab, tapi kita sudah tahu bahwasanya akala yakulu akala Muhammadun, enggak mungkin ukila Muhammadun at-ta'ama misalkan. Tapi akala Muhammadun at-ta'ama. Kita aja orang yang bukan orang Arab itu kerasa itu hamzah di sana pasti akala fathah. Begitupun sama orang Arab juga, gimana dengan orang Arab gitu kan? Kalau kita aja sedikit banyak orang yang belajar tata bahasa mereka, bagaimana dengan orang yang sehari-hari menggunakan bahasa mereka sendiri? Akhirnya apa? Pada zaman Umar bin Khattab, mushaf yang ditulis Zaid bin Thabit itu tetap ada pada khalifah di Umar bin Khattab ketika Abu Bakar wafat. Namun untuk perkembangan Al-Quran di pelosok-pelosok negeri, Umar bin Khattab mengutus para ahli Al-Quran dari generasi sahabat. Jadi yang diutus oleh Umar masih generasi sahabat nih. Nah, di sini adalah poin yang cukup penting untuk menjadi bahasan atau perhatian. Umar mengirimkan para qurra tanpa mushafnya. Maksudnya tanpa mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit. Artinya Umar ketika mengutus para qurra, misalkan contoh yang pertama, Umar mengutus seorang qori yaitu Abu Musa al-Asy'ari untuk mengajarkan penduduk Basrah. Barangkali Abu Musa al-Asy'ari saat itu dia memiliki mushaf sendiri. Kenapa? Karena Umar
sudah tahu kapabilitas beliau Abu Musa al-Asy'ari dalam masalah Al-Quran. Beliau tidak meminta Abu Musa untuk menggunakan mushaf Zaid bin Sabit karena masalah ikhtilaf ini masih belum terjadi. Nanti di zaman Utsman bin Affan nanti yang sangat seru banget itu. Umar ketika ngutus Abu Musa al-Asy'ari kepada penduduk Basrah, ya intinya Abu Musa ngajarin penduduk Basrah gimana? Apakah Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Itu Abu Musa al-Asy'ari mengajarkan penduduk Basrah sebagaimana yang didapatkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar pun mengutus ke Kufah, yaitu yang diutus adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama yang diutus oleh Umar adalah Abu Musa al-Asy'ari dikirim ke Basrah. Kemudian yang kedua diutus Abdullah bin Mas'ud dikirim ke Kufah. Kemudian Umar mengutus Mu'adz bin Jabal ke Palestina karena saat di zaman Umar itu Islam sudah mencapai ke Palestina, sudah membebaskan atau sudah dibuka Palestina itu. Kemudian Umar mengutus Ubadah bin As-Samit ke Homs. Kalau sekarang masuknya Syria ya. Saat itu masih daerah Syam. Kemudian Umar pun mengutus ke Damaskus. Yang diutus siapa? Abu Darda. Kita ulangi. Basrah dikirim ke sana Abu Musa al-Asy'ari. Kufah dikirim ke sana Abdullah bin Mas'ud. Palestina dikirim ke sana Mu'adz bin Jabal. Homs dikirim ke sana Ubadah bin Samit. Damaskus dikirim ke sana Abu Darda. Ini ada beberapa pengakuan unik dari, maksudnya bukan pengakuan unik ya, maksudnya sesuatu hal yang sangat luar biasa. Di mana Umar berkata, ini aku kirim kepada kalian, contoh misalkan ke Kufah, aku kirim kepada kalian seorang yang sangat faham terhadap Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Padahal sesungguhnya kami pun sebenarnya sangat butuh Abdullah bin Mas'ud ada di sisi kami, di Madinah misalkan. Tapi demi pengajaran atau demi pembumian Al-Quran di negeri-negeri muslim yang lainnya selain di Madinah, maka kami mengutus Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkan abna'akum liyu'allima abna'akum wa auladakum, untuk mengajarkan anak-anak negeri Kufah. Subhanallah. Di sanalah 5 tempat beserta para qorinya yang diutus, dan masing-masing qori dari generasi sahabat itu mengajarkan bacaan sesuai dengan bentuk bacaan yang diajarkan oleh Rasul dari 7 huruf Al-Quran pada masing-masing mereka. Jadi bisa saja terjadi perbedaan antara apa yang ditalakikan Abu Musa al-Asy'ari kepada penduduk Basrah dengan apa yang ditalakikan oleh Abdullah bin Mas'ud ke penduduk Kufah. Bisa saja Abu Musa al-Asy'ari ketika mengajarkan penduduk Basrah membacanya ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ketika mengajarkannya terkadang mengajarkan ihdinas siratal mustaqim, terkadang juga ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Itu adalah perkiraan bacaan, tetapi perkiraan di sini hanya sebatas apa yang terjadi dalam bacaan masa kini. Contoh bacaan Al-Basri, kiblatnya saat ini adalah ke Abu Amr Al-Basri. Abu Amr itu ketika membaca misalkan contoh Maliki Yaumiddin, jadi Maliki Yaumiddin. Kemudian Kufah juga ihdinas sirata, di sana ada membaca ihdinas sirata Hamzah, atau ihdinas sirata pakai shad, itu Asim dan juga Al-Kisai dan seterusnya. Masing-masing mereka mengajarkan bentuk bacaan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul dan mengandung 7 huruf Al-Quran. Itu pada masa Umar bin Khattab. Apa upgrade-nya di zaman Umar? Yaitu Umar mengirim utusan para qurra, sehingga di sanalah bacaan orang-orang itu berbeda-beda. Jadi wajar kalau terjadi perbedaan. Orang Kufah berbeda bacaannya nih sama orang Palestina. Orang Homs berbeda bacaannya dengan orang Basrah. Iya, karena yang ngajarkan bacaannya juga beda. Terus gimana? Masalah dengan tidak ada masalah sedikit pun. Kenapa? Karena semuanya bersumber pada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Demikian untuk kajian perkembangan Al-Quran di zaman Umar bin Khattab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mengkaji bagaimana perkembangan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, dan di fase inilah terjadi upgradean terbesar dalam sejarah Al-Quran. Apalagi nanti tentang pemusnahan seluruh mushaf
Seluruh mushaf selain mushaf Zaid bin Sabit semuanya itu dihancurkan, dibakar semuanya. Waduh, ngeri ini. Ini kita nggak bisa apa? Kita nggak bisa melainkan benar-benar mengkaji tuntas dari awal sampai akhir. Ya intinya luar biasa lah, luar biasa apa yang dilakukan, saham terbesar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan terhadap penjagaan keaslian Al-Quran hingga saat ini. Dan sedikit pun terjadi ketiadaan keraguan-raguan dalam masalah kitabullah di sini sampai saat ini. Kalau seandainya bukan karena jasanya Utsman, mungkin kita tidak akan pernah merasakan indahnya Al-Quran, dan mungkin tidak akan pernah merasakan betapa tentramnya Al-Quran yang masih asli sampai saat ini, terjaga kemurniannya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita anggarkan paling minimal 1 minggu sekali kajian Al-Quran ini. Yang penting sabar lah, insya Allah sabar. Semuanya kullun ala khairin. Insya Allah semuanya akan berbuah kebaikan. 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali sesuai dengan agenda dan aktivitas ana sehari-hari. Walafu minkum, kalau misalkan ada pertanyaan bisa antum tanyakan dalam bentuk, ya bisa dalam forum ini dengan bentuk rekaman suara juga, atau ya boleh diketik lah. Nanti kalau sempat ana jawab dengan ketik, kalau misalkan nggak sempat ana jawab dengan rekaman suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.